Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nazkura ismallah fi ayyamin ma'lumat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'il kamalat, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sahibul mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil ahdan. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha Masjid Jami' Al-Fattah rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Senantiasa marilah kita selalu berusaha dan berupaya untuk dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus meningkatkan segala perintah-perintah Allah, menjalankannya dengan sepenuh tulusan hati kita, dan juga meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan bertakwa, Allah senantiasa akan selalu memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari jalur atau jalan yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Khatib yang fakir ini berdiri di hadapan jamaah sekalian yang begitu yakin kepada Allah agar segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi Allah. Selain kita bertakwa kepada Allah, khatib yang fakir juga mengajak untuk senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dalam kondisi manusia yang hina, tetapi Allah masih memberikan kita kesempatan bisa bertemu dengan hari yang mulia, dengan bulan yang mulia, yaitu hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Begitu juga mata yang selalu kita gunakan untuk melihat kemaksiatan, mata ini masih diberikan kesempatan bisa melihat segala kesempurnaan Allah, segala kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mulut yang senantiasa kita pakai dan kita gunakan untuk membicarakan kejelekan orang, pada hari ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan mulut kita bisa mengumandangkan takbir, mulut kita bisa mengucapkan kalimat tahlil dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, tidak semua manusia dan mau mengucapkan kalimat takbir, karena kalimat takbir adalah bukan kalimat sembarangan, saudara sekalian. Kalimat takbir bukan kalimat sekedar memeriahkan hari raya saja. Kalimat takbir juga bukan kalimat yang tak berarti dan tak bermakna, saudara sekalian. Dia adalah kalimat yang menunjukkan kita sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya sedikit pun. Oleh karenanya, sudahkah kita benar-benar meresapi kalimat Allahu Akbar? Sudahkah kita benar-benar membayangkan bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, tanpa
pertolongan Allah, kita tidak punya kekuatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyadari bahwa kita berada di tempat yang mulia ini dalam kondisi yang hina, dalam kondisi yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang selalu semoga Allah berikan keberkahan kepada jamaah sekalian. Kita semuanya tahu, saudara kita saat ini yang berada di tanah suci, khususnya mereka sedang konsentrasi penuh di kota Mina, sedang menyelesaikan bagian-bagian akhir dari manasik haji. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepakat, siapapun yang berhaji, mereka adalah orang-orang yang diundang Allah secara khusus. Mereka bahkan tidak lagi berpikir ketakutan, saudara sekalian. Kendati pun sahabat tahun diinformasikan banyak jamaah Indonesia, jamaah haji dari Indonesia yang meninggal dunia dalam pelaksanaannya. Sedikit pun mereka tidak gentar, saudara sekalian. Bahkan mereka rela berpisah dengan keluarga, sahabat, famili, dan juga tetangga, karena mereka yakin betul tidak ada jaminan yang memberikan kepada mereka akan bisa kembali lagi ke tanah air, saudara sekalian. Mereka tidak akan bisa kembali, tidak ada harap, tidak ada jaminan. Tetapi mereka yakin mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang istimewa. Begitu juga dengan saudara-saudara sekalian yang tadi namanya disebutkan oleh ketua DKM kita, oleh guru kita, bahwa hari ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang bisa berkorban, yang bisa mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diyakini akan adanya negeri akhirat. Karena jamaah sekalian, orang-orang yang korban itu akan dijemput dengan hewan korbannya di negeri akhirat. Di hari di mana mereka pada ketakutan, di hari di mana manusia berlari-larian, saudara sekalian, mana manusia pada kebingungan, tetapi orang-orang yang berkorban, mereka adalah orang-orang yang akan diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini akan ada pelaksanaan ibadah yang sangat dicintai, disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengalirkan darah hewan korban. Sebagaimana dalam riwayat Sunan Tirmizi dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'amila ibnu Adam yauman nahar min amalin ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Tidak ada amalan di mana amal-amal soleh dilakukan, saudara sekalian, di hari nahar yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hari penyembelihan, di mana mereka bisa mengalirkan darah hewan-hewan yang dikorbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, Idul Adha adalah bagian dari hari raya yang ada di negeri kita ataupun di umat Islam, saudara sekalian. Idul Adha disebut juga Idul Akbar, di mana hari-hari yang diagungkan, yaitu hari dari tanggal 1 sampai tanggal hari ini, di mana hari-hari itu juga hari yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal saleh dari mulai kita menjalani puasa, bahkan puasa yang paling puncaknya adalah kemarin di tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah. Semoga saudara-saudara sekalian yang dapat mendirikan puasa di hari Arafah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa yang telah lalunya dan dosa yang akan datang, dan diberikan ganjaran pahala seperti orang puasa 2 tahun. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kedua, Idul Adha disebut Idul Akbar karena perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ayat yang sudah kita hafal, ayat yang sangat pendek tetapi begitu besar maknanya, saudara sekalian. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Setelah itu maka dirikanlah salat dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Hadirin jamaah sekalian, di dalam tafsir jalan lain dikatakan Al-Kautsar adalah khairul katsir, nikmat yang banyak. Walaupun ini ayat khusus kitabnya buat baginda Nabi, tapi kita umatnya bisa diberikan juga ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, dari mulai kita dari bayi, dari tempat kita dilahirkan oleh ibunda kita, bahkan kita yang sudah berkeluarga,
mempunyai tetangga, mempunyai keluarga, dan mempunyai kendaraan. Semuanya itu adalah kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak. Oleh karenanya, jangan lupa untuk berikan sebagiannya kepada Allah, untuk bisa berkorban. Maka Allah perintahkan, dirikanlah sholat. Dan sholat di sini adalah sholat Idul Adha, dan berkorbanlah. Dan juga di hari ini setelah di tanggal 11, 12, 13, itu hari-hari di mana kita juga terus mengumandangkan takbir, kita bersyiar, kita menjalani syiar-syiar agama Allah, sehingga kita diharamkan untuk makan dan minum. Karena di hari-hari itu kita untuk melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah. Kita diharamkan untuk berpuasa, disunahkan untuk kita bermakan dan berminum selama tidak berlebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah bagian dari syariat terdahulu, saudara sekalian, yaitu dimulainya sejak putra-putranya Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Allah katakan, "Watlu alaihim naba ibnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan wala fatuqbila min ahadihima wala yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Hadirin jemaah sekalian, di sini Allah perintahkan pada Nabi Muhammad dengan mengawali perintahnya dengan memakai watlu alaihim. Di sini ada satu sejarah yang begitu besar, yang dimana perintah korban adalah perintah yang selalu berkesinambungan. Perintah korban adalah perintah yang tidak pernah terputus dari mulai sejak putra-putranya Adam sampai dilanjutkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita umat-umatnya terus melakukan syiar-syiar tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga kurban dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai nama, berita yang besar, karena di dalam korban bukan hanya sebatas hewan saja. Korban juga, saudara sekalian, bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu bertauhid, bisa memupuk tauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk bisa menyembelih hewan sapi, karena dengan sapi tersebut kita meyakini bahwa semua binatang adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman Bani Israil terdahulu ada orang-orang yang telah menjadikan sapi sebagai Tuhan, sebagaimana yang telah dijadikan oleh Musa Samiri di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Juga korban dapat mendidik kita untuk orang-orang yang tidak terlalu cinta terhadap syahwat dunianya. Sekian banyak manusia yang memiliki rezeki, memiliki harta, tetapi mereka lebih memilih hartanya, sayang terhadap hartanya, sehingga khawatir dengan ayat yang kita hafal, wa ilulikulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Celaka orang-orang, saudara sekalian, yaitu orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang selalu mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung hartanya dan meyakini hartanya dapat mengakalkannya. Nauzubillah. Hadirin jemaah sekalian, syahwat dunia adalah raksul maksiat, di mana di dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikatakan syahwat dunia atau harta adalah asal mulanya berbuat maksiat. Perbuatan dosa bisa dilakukan disebabkan karena terlalu cinta terhadap dunia, sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dan bahkan beliau mengkhawatirkan jika kita memiliki sifat yang disebutkan oleh beliau. Kata beliau, "Innama akhsha 'alaikum isnataini, tulul amal wa tibaul hawa, fa inna tulal amal yansi al-akhirah wa tiba hawa yudillu 'anil haq." Sesungguhnya yang saya khawatirkan kepada kalian dua sifat, dua perkara, yaitu memiliki angan-angan yang begitu tinggi dan selalu mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat dunia. Maka sesungguhnya orang yang tinggi angan-angannya, orang yang tinggi angan-angannya, saudara sekalian, dapat merupakan akhirat, kata Sayyidina Ali, dan dapat mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya juga dapat menyesatkan daripada kebenaran. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim bisa menjadi kekasihnya Allah. Kita pun harus bisa, saudara sekalian. Selama kita tidak terlalu cinta terhadap dunia, tidak memiliki syahwat dunia, oleh karenanya dengan berkorban yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang setiap tahun tidak pernah meninggalkan korban, dan juga diajarkan kita oleh para ulama-ulama kita, maka dapat menepis atau menghilangkan cinta harta itu. Nabi Ibrahim pada saat itu hartanya adalah Ismail.
Umat Nabi pun tidak lepas dari Ismail yang ada di dalam kehidupan kita. Kita memiliki harta, berarti itu Ismail kita, saudara sekalian. Kita memiliki jabatan, itulah Ismail kita yang harus kita korbankan, lebih-lebih dikorbankan di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Karena kita melakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man lam yashkurin ni'am, faqad ta'arrada li zawalina." Siapa yang tidak bisa bersyukur, siapa yang tidak pandai bersyukur akan karunia dan nikmat-nikmat Allah, maka sungguh dia telah membiarkan nikmat itu hilang. Karena pada hakikatnya, saudara sekalian, orang yang nikmatnya tidak pernah disyukuri, apa yang diberikan oleh Allah tidak pernah bersyukur, padahal dia sendiri menginginkan untuk menambahkan rezekinya. Pada saat itu dia menginginkan bahwa hartanya akan hilang. Sebaliknya, waman syakaraha faqad qayyadaha. Siapa yang pandai bersyukur atas nikmatnya lebih-lebih di hari-hari ini, di hari-hari yang mulia, sungguh dia dapat mengikat hartanya sehingga harta itu semakin bertambah. Sebagaimana kita disyaratkan, saudara sekalian, setiap bulan atau 2 bulan sekali kita mencukur rambut kita. Rambutnya kita potong, akan terus bertumbuh, bertambah. Sedangkan alis mata yang tidak pernah dicukur, sehingga alis tidak akan pernah nambah ataupun gondrong, saudara sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi Allah. Beruntunglah saudara-saudaraku yang berkorban pada hari ini, karena bagian ini masuk ke dalam pujian Allah, masuk dalam kategori yang dimana Allah katakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Orang-orang yang bisa berkorban dapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana hari ini siapapun engkau yang berkorban masuk dalam kategori ayat yang Allah firmankan, demikian itu, yaitu orang-orang yang dapat mengagungkan, membesarkan syiar-syiar agama Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Dalam ayat tersebut Allah memuji orang-orang yang berkorban. Maka sesungguhnya mereka bisa mengorbankan hartanya semata-mata karena dorongan takwa di dalam hatinya, saudara sekalian. Artinya ada keinginan berkorban sehingga ada ketakwaan yang kuat di dalam hatinya, saudara sekalian. Di mimbar ini Al-Fakir ingin menggelorakan kita perlu terus terpacu dan motivasi untuk kita, saudara sekalian, termotivasi dengan saudara-saudara kita yang berhaji, yang dimana mereka mengeluarkan puluhan juta. Orang-orang yang berhaji bahkan bisa mengeluarkan ratusan juta, saudara sekalian, demi melaksanakan sebuah amalan yang Allah sukai. Mereka yang berhaji telah memberikan pelajaran konkret kepada kita, saudara sekalian, pada kita semua. Kita tidak diminta untuk berpisah dengan keluarga, kita tidak diminta untuk bercapek-capek, berlelah-lelah, berhari-hari, berbalut pakaian ihram, mengeluarkan harta yang begitu banyak. Tidak. Saudara-saudara kita yang berhaji mengeluarkan itu semua, sedangkan kita di sini yang belum diberikan kesempatan hanya diperintahkan sebagian kecil dari harta yang dikeluarkan oleh kita semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang-orang yang diberikan harta begitu banyak, mereka punya harta, punya rumah mewah, punya kendaraan hebat, saudara sekalian, tetapi masih belum bisa mengeluarkan harta dia Allah demi untuk mendapatkan keridhaan dari kekasihnya yang sejati, yaitu Allah yang Maha Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan yang berkorban hari ini, semoga Allah terima korbannya dan Allah ganti hartanya, sehingga setiap tahun tidak pernah berhenti dari berkorban, saudara sekalian, karena terus diganti dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW, sebelum darah itu jatuh ke permukaan bumi, dengan redonya kita dalam mencari redo Allah dalam berkorban, Allah langsung menerimanya, saudara sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di masjidmu yang mulia ini kami semua bersikukuh bertaubat, meminta ampun dari segala dosa dan kesalahan yang banyak kami lakukan ya Rabb. Begitu pula dosa-dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Jika salah satu dari mereka telah tiada, berikan cahaya dalam kuburnya ya Allah. Berikan ampunan dan rahmat, penuhi dengan kenikmatan yang Kau berikan kepada orang-orang tua kami yang sudah berada di alam barzakh sana ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih Kau panjangkan umur, berikan kesehatan ya Allah, sehatkan keduanya. Berikan kesempatan buat kami untuk terus membuat mereka bahagia, agar kami terus bisa mengorbankan dari harta yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Allah, ya Allah ya Tuhan kami ya Ilahi, yang bisa melaksanakan Idul Kurban pada hari ini ya Allah. Terimalah korban mereka, terimalah korban mereka ya Allah, agar mereka bisa mendapatkan janji-janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang kami tidak bisa berkorban pada tahun ini, berikan kesempatan ya Allah. Masih ada ke depan 3 hari, 11, 12, 13 Tasyrik ya Allah, agar kami bisa ikut menjalani syiar-syiar agama. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah anak-anak keturunan kami anak-anak yang salih dan salihah, qanitin qanitat, faizin faizat. Sebagaimana setiap tahun kami merayakan Idul Adha, Idul Kurban, mengenang sejarah perjalanan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya ya Allah. Kami berharap agar kami sekeluarga bisa menjadi keluarga Nabi Ibrahim, yaitu orang-orang yang selalu hidup taat kepada Engkau ya Allah, selalu mementingkan perintah Engkau di atas perintah hamba-hamba atau makhluk Engkau ya Allah. Ya Allah ya Jabbar, ya Qahhar, berilah kekuatan dan kemenangan untuk saudara-saudara kami yang jauh di sana, saudara-saudara kami yang seagama ya Allah, yang masih dizalimi, ditindas, dijajah oleh bangsa-bangsa Zionis Israel. Berilah mereka kemenangan ya Allah, dan berikanlah kekalahan, kehancuran buat orang-orang yang selalu menindas saudara kami ya Allah, orang-orang Islam, kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mengorbankan segala apa yang Kau berikan kepada kami. Wabil khusus korban setiap hari ya Allah, bisa mengorbankan waktu-waktu kami, bisa mengorbankan segala apa yang Kau berikan kepada kami, agar kami terus bisa menjadi orang-orang
mencintai Engkau ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatibul Fakir mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Selamat mengucapkan kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu mendoakan agar kita bisa ketemu dengan Zulhijjah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.